Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini akhirnya keluar juga detail dari solusi bantuan final PT SMI, ya, alias Net 89 lah singkatnya gitu ya. Nah, di sini pasti Anda para founder, leader ataupun member pemain Net 89 sudah menerima lah ya, kalau Anda belum terputus hubungannya dengan para leader Anda, atau setidaknya Anda dapat melalui email gitu ya. Nah, bagi Anda yang mungkin belum dapat atau mungkin masih bingung dengan solusi bantuan final SMI ini, nah di sini saya jelaskan gitu ya, supaya Anda bisa menggunakan video ini sebagai pertimbangan Anda dalam menyikapi solusi bantuan final PT SMI ini. Seperti yang sudah saya bahas di video saya sebelumnya, saya kan bilang saya pernah memfasilitasi negosiasi antara para korban Net 89 dengan pihak manajemen Net 89. Waktu itu ada ratusan lah yang kami coba fasilitasi, ya. Nah, pada waktu itu, sekali lagi ya, saya sudah sebutkan pada waktu itu, saya ketemu dengan Pak Andras Andrianto di Bali. Kalaupun setelah itu ada pertemuan-pertemuan lagi, Anda nggak usah tanya sama saya. Lah memang dalam kapasitas sedang memfasilitasi, ya. Jadi nggak heran gitu ya kalau misalnya saya ketemu sama manajemen SMI, karena sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Nah, ketika menjadi fasilitator, ya, tentu bukan pekerjaan yang mudah gitu ya, karena kita harus menjembatani sebisa mungkin, mencari titik tengah antara maunya manajemen SMI dengan maunya ratusan member Net 89 yang waktu itu kami fasilitasi, ya. Nah, sebelum bertemu dengan manajemen PT SMI ini, ya kami tampung dulu dong maunya ratusan ini, ya, member Net 89. Seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, saya ulangi lagi lah ya. Banyak yang permohonan yang beda-beda, walaupun akhirnya kami bisa menyatukan gitu ya. Misal yang membuat saya sempat gitu ya, bersitegang gitu ya dengan member yang kadang seakan dianggap saya ini justru memihak dengan PT SMI. Begini misalnya, Pak, kami kan sudah jatuh, masa harus tertimpa tangga lagi gitu ya. Maksudnya kan kalau mereka pakai paguyuban apapun kan ada operational fee gitu ya. Kalau nanti sukses ada success fee. Oke lah, success fee kami bayar nanti kalau sudah sukses. Sekarang kan belum kan kami sudah kehilangan uang, masa bayar lagi? Ya, itu saya masih bisa jawab dengan santainya gitu ya. Ya kalau Anda nggak punya uang lagi, nggak usah ikut paguyuban apapun. Kan ada yang gratis ya, Anda bisa datang ke Bareskrim sendiri atau ke Polda, laporkan aja, jalan kaki kayak ya. Nggak usah naik taksi, kan bayar juga naik taksi ya, jalan kaki aja ke Polda atau ke Bareskrim, kan gratis. Datang sana buat laporan, gratis, nggak usah pakai ini gitu. Nah itu contoh ya. Tapi serius, itu pernah terjadi diskusi sempat sengit gitu ya. Kemudian ada juga permintaan, pokoknya Pak, saya minta robotnya sama uang yang sudah saya setor, ya. Ya padahal kan Anda sudah tahu kalau ada robot itu nggak bisa ditarik, ya. Anda withdraw, robotnya juga hilang. Yang Anda setor betul kursnya 15.000, kan kalau penarikan 13.000 itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Oke lah, kita berusaha bernegosiasi dengan pihak manajemen, tapi kami sudah tahu dari awal kami akan berusaha yang terbaik memfasilitasi, tapi perhitungan kami pasti akan ditolak gitu ya. Jadi singkatnya,
dari berbagai macam keinginan. Tadi yang pertama yang paling ekstrim, robot tradingnya dikembalikan, uang modalnya dikembalikan dengan kurs 15.000, itu paling ekstrim. Kemudian oke deh Pak, robot hilang, tapi uang yang kami setorkan kembalikan dengan kurs 15.000. Wah, itu juga masih ekstrim, karena kan kalau penarikan selalu 13.000. Kemudian kami sudah untung Pak, tapi tetap kami minta dari modal yang sudah kami setorkan dengan kurs 15.000, masih ekstrim. Akhirnya bicara punya bicara, kita bilang gitu ya, paguyuban manapun sebisa mungkin mengusahakan restoratif justice, artinya tanpa harus menempuh pengadilan dapat uang kembali. Nah, di situ sudah kita diskusikan, terburuk kalau kita menggunakan apapun, ngadu sendiri, pakai lawyer apapun, terburuk adalah uang tidak kembali sama sekali meskipun sudah bayar biaya operasional. Itu terburuk. Kenapa? Iyalah. Lah, contoh aja kasus suntik modal dana Alkes itu, ya, bosnya itu lolos, bebas, tapi founder-founder di penjara. Bisa terjadi, bisa hakim melihat bukti-bukti, oh ternyata bosnya ini bisa membuktikan tidak makan duit misalnya. Yang makan founder-founder dan leader-leader yang terima setoran uang. Sedangkan hubungan antara bandar dengan founder dan leader cuma pinjam-meminjam, dan bisa dibuktikan sama bosnya. Bebas bosnya. Kalau itu terjadi, ya sama juga, Anda tidak akan bisa dapat uangnya dari bosnya, paling dari founder-founder dan leadernya. Berapa aset mereka? Itu satu ya. Itu yang terburuk saya bilang. Atau mungkin aset disita, tapi keputusan pengadilan disita tapi dikembalikan ke negara, bukan dikembalikan ke korban. Bisa nggak? Oh bisa. Semua kasus penipuan rata-rata dikembalikan, disita untuk negara. Memang Pak Kabar Eskrim berwacana sebisa mungkin aset yang disita nanti dibagi-bagi ke korban. Nanti mungkin juga jaksa akan membuat tuntutan seperti itu, tapi keputusannya kan di pengadilan hakim. Ya kan? Kalau mereka kalah, mereka bisa banding. Mereka kalah, mereka bisa kasasi. Kasasi kalah, mereka bisa peninjauan ulang atau PK, ya. Dan setelah itu hasilnya apa? Ya tetap hasilnya aset yang disita dikembalikan ke korban atau disita untuk negara lagi. Kita kan nggak tahu. Itu terburuk. Tapi mudah-mudahan terburuk dalam arti kata uang kembali. Setidaknya Anda tidak rugi. Tidak ruginya misalnya Anda modal yang kemarin saya contohkan $10 misalnya ya. Anda sudah tarik $4, tinggal yang belum ditarik itu $6. Ya sudah, kalau Anda dikembalikan $6, Anda nggak rugi walaupun dengan kurs 13.000. Kan sebelumnya Anda sudah agree bahwa penarikan itu adalah 13.000 kan. Jadi kalau Anda dikembalikan sisanya itu nggak rugi lah, walaupun rugi kurs ya. Karena setor 15.000, tarik 13.000, tapi kan Anda sudah setuju dari awal. Oke? Jadi itu sudah kami diskusikan. Ya, waktu memfasilitasi tidak mudah itu. Dan paguyuban ini manapun akhirnya diskusinya panjang, terus mau menyamakan itu nggak ketemu gitu. Karena tidak akan ada satu keputusan yang bisa menyenangkan semua orang. Ya, oke. Kemudian kita tahu akhirnya itu naik ke tingkat penyidikan, dan kemarin sudah diumumkan ada 8 tersangka dari pihak Net 89, dari pihak manajemen 2, kemudian ada dari founder dan leader yang berfungsi sebagai exchanger. Anda tahu kan exchanger? Yaitu tempat Anda di mana Anda kirim uang Anda ketika Anda trading. Yang menerima itu exchangernya, ya biasanya para founder dan leader ya. Nah, di sini Anda sudah tahu kan ya. Ketika Anda nanti berargumen di pengadilan misalnya ya. Ini saya kasih tahu Anda karena ini juga yang sering saya kasih tahu kepada para membernya. Ketika Anda tidak mengirim uang langsung ke PT SMI nanti kalau di pengadilan bisa saja bilang, buktikan bahwa kami menerima uang dari Anda. Anda kan mendalilkan bahwa mereka menerima uang. Anda harus buktikan, mana bukti transfer Anda? Transfernya ke siapa? Ya paling nanti seperti kasus suntik modal Alkes, yang kena itu para founder. Kalau Anda memang mau para foundernya itu, ya silakan. Tapi berapa sih aset yang bisa disita dari para founder itu? Ya kan? Sekali lagi ya, saya memposisikan diri saya di tengah-tengah, tidak memihak ke manajemen SMI atau tidak memihak ke
para korban. Kalau saya berpihak kepada korban, ini nggak nyambung nih sama ini. Kalau saya berpihak di sini nggak nyambung sama para korban. Harus dicari titik tengah. Oke? Itu dulu ya. Nah di sini keluar nih. Langsung deh ya kita lihat ya. Di sini intinya semalam dan ya midnight gitu ya. Saya terimanya agak pagi sih ya. Nah kemudian di sini bahwa PT SMI singkatnya menyatakan bahwa ya sekali lagi ya seperti biasa, SMI hanyalah perusahaan penjual software dan bukan perusahaan investasi yang mengelola dana member. Karena itu tentu saja kami tidak memiliki kemampuan jika kami harus menanggung beban tanggung jawab untuk mengembalikan atau membayarkan semua dana trading member yang tidak pernah kami terima. Anda catat dulu situ ya, yang tidak pernah kami terima. Nah ini bahasanya sudah bahasa hukum. Artinya kalau Anda tetap harus fight, Anda putuskan untuk berperang, kan pilihan Anda terima ini ya solusi bantuan final, atau Anda perang gitu ya, melawan SMI di pengadilan. Pilihan di tangan Anda. Jadi kalau Anda pilih untuk berperang di pengadilan, maka Anda harus bisa buktikan SMI menerima dana. Kira-kira bahasa yang saya baca di situ gitu. Karena ini sudah tegas dibilang bahwa tidak menerima dana trading yang tidak bisa mengembalikan dana trading yang tidak dia terima. Anda baca lagi deh ya. Saya cuman mau mencerdaskan Anda ya. Karena ada konsekuensinya di sini. Oke? Lanjut. Dikatakan di sini, namun dengan segala rasa empati atas semua yang telah terjadi, maka dengan segala keberadaan dan keterbatasan yang ada, kami ingin menawarkan solusi bantuan final agar bisa membantu semua member dan meringankan kerugian yang terjadi. Sekali lagi kami sampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kejadian yang tidak kita inginkan. Oke, Anda boleh bilang, "Alah ini basa-basi," ya terserah Anda sih ya. Tapi kita lanjutkan dulu di sini. Nah, di sini dikatakan ada detail solusi bantuan final dari SMI ya. Di sini dia membedakan atau ada dua kategori lah ya, kategori A dan kategori B. Kategori A adalah member yang masih memiliki nilai kerugian, itu yang dikatakan kategori A. Ya adalah member yang total nilai depositnya lebih besar daripada total nilai yang sudah di withdraw. Artinya masih ada kerugian dong. Contoh deposit 500, withdraw baru 100, berarti kerugian masih 400, ya kan? Itu A ya, jelas ya. Ada juga yang B yang sudah tidak memiliki kerugian, bahkan sudah untung, ya. Adalah member yang nilai depositnya lebih kecil dari nilai total withdrawalnya, sudah mendapatkan keuntungan. Contoh deposit 500, withdraw 600, malah untung dia 100, ya kan? Berarti dia kategori B. Nah, member yang boleh ikutan di solusi bantuan final SMI ini ada syaratnya, yaitu syaratnya yang belum pernah mengikuti opsi-opsi sebelumnya. Kan sebelumnya dia sudah ada opsi kan, ada yang sudah ambil kan, konversi ke mining kripto, ikut yang WD All gitu ya, atau ikut yang dulu kan pernah ditawarkan juga 50%. Nah kalau itu Anda sudah pernah ikut, ya Anda nggak bisa ikut yang ini, fair dong, masa udah ikut lagi ya kan. Kecuali yang dulu ikut tapi gagal gitu ya, oke lah Anda bisa ajukan. Kemudian program ini tidak dapat diikuti oleh member PT SMI yang telah memilih opsi-opsi yang telah ditawarkan sebelumnya dan telah memperoleh realisasi ya. Tetapi masih dapat diikuti oleh member yang sudah memilih opsi sebelumnya namun belum dapat realisasi. Misalnya saya mau konversi yang ke mining tapi ditutup karena sudah habis VGA card-nya, kalau nggak salah kan pernah begitu, masih boleh ya contohnya. Kemudian member yang dapat mengikuti opsi ini juga wajib mencabut semua laporan kepada pihak berwajib sebelum bisa mengikuti opsi final ini. Kalau ini sih jelas lah ya. Kalau Anda sudah melaporkan ke polisi, laporan Anda kalau Anda teruskan di satu pihak Anda tarik, ya kan lucu. Anda mau dibayar tapi gugatan Anda terus jalankan, nggak mungkin. Ya, Anda harus putuskan itu.
Begitu juga kalau Anda yang ikuti paguyuban, ini kira-kira ya menurut saya ya Anda harus cabut gitu. Kalau Anda nggak cabut, ini Anda terima uangnya, ini gugatan melalui paguyuban jalan terus, kan konflik. Nah, bisa-bisa Anda dibilang orang serakah gitu ya. Udah minta duit dari sini, tetap yang di sini diteruskan gugatannya. Jadi Anda harus pilih gitu ya. Kemudian apalagi ya betul, kalau Anda lapor kepada pihak berwajib atau Anda pakai pengacara, ya Anda harus cabut. Sebabnya nggak lucu dong, udah dapat uang tapi tetap kasus hukumnya jalan terus gitu. Ya bener lah ya, menurut saya ya kita harus fair lah ya, jangan mau untungnya aja gitu. Kemudian member wajib mendaftar dengan alamat email dan username sesuai dengan yang terdaftar di website SMI. Itu standar ya. Member dapat membuat password login baru dan tidak harus sama dengan yang terdaftar di web PT SMI. Oke. Nah, kemudian penjelasan berikutnya mengenai opsi solusi bantuan finalnya dari dua kategori ini ya. Dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan keterbatasan kemampuan dan lain sebagainya, maka kami telah mempersiapkan dua opsi katanya ya. Nah, ini pelan-pelan nih di sini ya supaya jelas. Yaitu satu yang namanya opsi pemulihan saldo. Opsi pemulihan saldo. Nah, dengarkan dulu ya, opsi pemulihan saldo. Nah, opsi ini dapat diikuti oleh semua member baik kategori A maupun B. Cara kerja opsi ini adalah menggantikan saldo di akun trading member ke broker lokal yang ditunjuk. Jadi nanti ada broker lokal yang nanti ada pilih lah gitu ya. Nanti saldo MT4-nya, pasti MT4 lah di sini maksudnya ya. Nanti dipindahkan ke broker lokal. Nanti Anda lanjutkan tradingnya sana sendiri. Ya kan? Ya memang ini akan menjadi masalah kalau Anda selama ini memang nggak ngerti trading itu apa. Tapi Anda bisa menggunakan orang-orang yang ahli gitu ya untuk bantu Anda. Saya kenal satu orang, saya nggak promosi nih. Saya main ngomong aja nih, tapi nanti saya tagih nih. Karena saya endorse dia tuh. Namanya Abraham Santosa. Dia punya channel trading cara santai, IG-nya juga Anda bisa ikuti gitu ya. Saya tanya dia, bro, Anda kalau trading dengan metode Anda setahun bisa untung berapa? Ya sekitar 20-30% Pak. Oke. Setahun 20-30, bagus dong. Iya. Oke lah kita bilang 20. Kalau Anda dikasih saldo ini berarti dalam waktu 5 tahun Anda dapat keuntungan 100% kan. Dengan kata lain kembali modal kan. Anda bisa pakai nih orang seperti ini. Anda bayar fee lah ke dia. Ya nanti Anda ngomong sendirilah, Anda hubungilah dia melalui Instagramnya atau YouTube-nya. Saya nggak mau kasih nomor teleponnya ya. Tadi bilang saya mempromosikan dia. Oke. Jadi di sini ya Anda dipindahkan itu saldonya ke broker lokal ya. Tapi di sini saldonya berupa free margin. Maksudnya hanya dapat dipakai sebagai modal trading, tidak dapat ditarik. Misalnya kerugian Anda $1.000, $1.000-nya dipindahkan. Tapi nggak bisa ditarik dari broker lokal, harus di trading gitu. Makanya kalau Anda nggak ngerti trading, ya Anda pakailah jasa yang saya sebut tadi, yang trading cara santai gitu ya. Nah, keuntungan yang bisa Anda tarik itu sampai 100%. Jadi kalau Anda sudah untung 100% dalam 6 bulan, ya sudah berhenti. Artinya uang Anda sudah balik semua, gitu ya. Nggak bisa Anda sampai untung 110% langsung di-cut, sudah berhenti Anda tarik, gitu ya. Ini maksudnya. Ya kalau pakai cara yang tadi setahun bisa 20-30%, kita bilang 20 aja deh. Artinya 5 tahun Anda trading, nanti Anda kembali modal. Ya karena kan saldonya meskipun dipindahkan nggak bisa ditarik. Kemudian akun trading akan hangus jika tidak melakukan aktivitas trading lebih dari 3 bulan sejak transaksi terakhir. Anda boleh trading nih, aduh malas istirahat dulu. Boleh, tapi jangan lama-lama. Nggak boleh lebih dari 3 bulan. Anda istirahat trading lebih dari 3 bulan, selesai. Ya, nggak boleh. Nah, untuk dapat mengikuti opsi ini, broker menetapkan fee sebesar 20% dari saldo free margin yang diberikan. Di mana beban 20% ini 10%-nya dibayar oleh PT SMI dan Anda bayar 10%. Contoh, saldo Anda masih $1.000 ya. Broker ini meminta fee 20%. Sekali lagi, saldo Anda 1.000 nih. Ya, maka PT SMI akan bayar 10%-nya, $100 ke broker, 10%, Anda bayar $100 ke broker karena kan dia minta fee 20%. Kalau Anda sudah lakukan itu, SMI lakukan itu, Anda dipindahkan saldonya yang $1.000 itu ke broker yang Anda pilih.
ya. Nah, kemudian dikatakan Anda bisa trading sendiri atau tadi menggunakan pilot yang namanya si Abraham Santosa ini, atau Anda pakai robot Anda sendiri. Nah, kalau Anda tahu ada robot yang bagus, Anda silakan pakai, nggak apa-apa, ya. Jadi semua proses yang dilakukan pada broker luar itu di luar kewenangan dan tanggung jawab SME karena sudah diserah terimakan. Nah, perhitungan opsi pemulihan saldo ini dikasih contoh, ya. Contoh, total saldo pada broker ya yang terakhir gitu ya dikali dengan nilai tukar 13.000 ya. Kemudian dikonversi ke broker lokal dengan nilai tukar 1 US dollar 10.000. Nah, dikasih contoh di sini nih. Jadi contoh gini. Saldo pada broker lama yang Anda trading melalui Net89 misalnya masih ada 5.000. Nah, dikali dulu tuh dengan 13.000 sehingga dapat 65 juta ya. Maka saldo yang akan dipulihkan ke broker lokal adalah 65 juta bagi 10.000. Anda ditransfer 6.500 dolar. Padahal saldo Anda sebelumnya cuma 5.000 ya. Nah, kemudian Anda daftar ke broker lokal itu secara mandiri ya. Tapi jangan lupa untuk itu Anda bayar tadi biayanya 10% ya. Nanti ada link pendaftaran broker lokalnya itu ada dikasih linknya, member ikuti aturannya di situ ya. Kemudian opsi kedua namanya opsi surat perjanjian pembayaran. Ini adalah khusus untuk member yang masih kategori A yang masih rugi, yaitu diganti 50%, dibayar bertahap, dicicil lah gitu ya. Nanti dituangkan dalam surat perjanjian pembayaran dengan jaminan semua aset PT SME secara kolektif. Nanti PT SME akan bekerja sama dengan perwakilan seluruh member untuk membentuk dan menunjuk sebuah lembaga khusus dan independen untuk mengawal proses ini sampai dengan selesainya. Nilai kerugian didapat dari total deposit yang pernah dilakukan member dikurangi dengan total nilai withdrawal yang pernah dilakukan dan diterima oleh member sebuah akun trading. Ya. Nah, di sini dikatakan opsinya adalah nilai kerugian bagi dua, member tanggung 50%, SME menanggung 50%. Dia kasih contoh di sini. Contoh, Anda deposit 5.000, withdraw sudah 1.000, maka kerugian Anda kan 4.000 dolar kan? Nah, nilai perjanjiannya adalah 50% kali 4.000 dolar kali 13.000, maka Anda akan diganti 26 juta. Jadi intinya 50% gitu yang Anda diganti ya dari kerugian dengan kurs jelas 13.000. Ya karena kan withdrawal selalu 13.000, oke? Nah, kemudian ada lagi lah kalau Anda baca di situ Anda juga bisa baca langkahnya. Anda daftarlah melalui websitenya www.solusifinalsme.com ya. Anda gunakan username Anda dan alamat email Anda sesuai yang terdaftar di web SME. Kemudian Anda unggah KTP Anda. Kemudian setelah daftar, kemudian Anda masukkanlah data-data broker Anda yang sebelumnya dan seterusnya ya kan? Kemudian kumpulkan dokumen-dokumen pendukung secara online atau offline melalui posko yang sudah disediakan. Misalnya Anda siapkan dokumen surat pernyataan solusi final yang Anda tanda tangani di atas meterai. Ada linknya untuk Anda download di situ katanya. Kemudian screenshot total deposit masing-masing akun broker. Kemudian screenshot juga total withdrawal. Kan Anda pernah withdraw berapa kali? Screenshot ya. Saldonya berapa? Kemudian Anda di sini kalau saya lihat disuruh diminta video pernyataan pemilihan opsi. Ada linknya juga. Anda isi teks videonya ya. Kemudian surat kuasa bagi yang diwakilkan, fotokopi pemberi kuasa dan seterusnya. Ya. Kemudian kirim ke helpdesk@solusifinalsme.com ya. Anda bacalah di situ ya. Nah, poskonya ada di kantornya PT SME di Soho Capital lantai 31 unit 06 di Legend S Parman. Udah Anda ikuti aja semua yang ada di situ ya. Ini panjang lah ya, saya nggak usah rincikan satu persatu. Detailnya ada di situ ya. Di websitenya juga Anda bisa baca. Oke. Jadi itu kira-kira apa yang sudah diutarakan oleh
pihak manajemen PT SMI. Sekarang pilihan ada di tangan Anda. Kalau Anda butuh uang cepat gitu ya, saran saya sebagai orang yang pernah memfasilitasi antara pihak yang dirugikan dan manajemen, ambil. Ya kan Pak cuma 50%, saya mau 100%. Anda mau uang sekarang atau mau tunggu uang selesai pengadilan? Pengadilan saja Anda nggak tahu berapa lama, ya. Apakah langsung diputus mereka terima, ataukah mereka ngajukan banding, kemudian mereka kasasi atau mereka PK misalnya, dan kemudian hasil keputusannya apa? Disita untuk negara, apa disita untuk dibagikan korban? Anda nggak tahu, Anda juga gambling. Oh enggak Pak, saya yakin akan dikembalikan kepada member. Monggo, Anda tempuh itu jalur pengadilan. Nggak ada paksaan di sini. Tapi yang mau uang sekarang ambil, gitu, ya kan? Jadi di sini saya tidak menganjurkan Anda untuk ambil atau tidak menganjurkan Anda untuk tempuh pengadilan. Tapi kalau Anda minta saran saya sih kalau saya jadi korban saya ambil. Ya sudahlah, 50% daripada song gitu ya, nanti enggak balik sama sekali, ya. Tapi kalau Anda misalnya gini, enggak, gue benci sama si Andreas, gue mau dia masuk penjara, gue banyak duit, nggak apa-apa duit gue hilang, ya monggo juga, Anda nanti tuntut aja ke pengadilan, ngomong sama Pak Hakim gitu ya. Anda tunjuk lawyer Anda siapa, Anda bawa bukti-bukti, transfernya benar nggak ke SMI gitu ya. Kalau kuat ya Anda lawan gitu ya. Menang kalah ya kita nggak tahu ya. Oke dah, itu saja. Ini juga saran yang saya berikan kepada orang yang bertanya kepada saya, Pak ambil atau enggak? Saya bilang ambillah, sekarang 50%, kapan lagi? Tapi dicicil. Lo mau enggak? Ya nggak mau, ya Anda nanti tuntut aja. Anda tuntut juga nggak tahu berapa lama kok tuh hasil keputusan ke pengadilan. Ya udah mendingan dicicil. Nah ini kan saran ya, bukan anjurkan atau harus enggak. Jangan salah sangka. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.